Untuk sifat fisik material, ya tentang parameternya adalah massa jenis, kemudian titik lebur, konduktivitas termal, dan koefisien muai. Keempatnya ini sebaiknya ada di dalam sifat fisik bahan agar bisa menentukan nanti bahan mana yang bisa digunakan untuk membangun device atau perangkat elektronika. Kemudian parameter tersebut penting untuk apa? Untuk pendinginan komponen. Misalnya dalam suatu perangkat elektronika ketika sudah bekerja, maka apakah perlu fan atau tidak? Fan itu seperti kipas angin kecil sehingga nanti perangkat elektronika tersebut tidak mudah panas. Karena kalau mudah panas akan mempengaruhi komponen elektronika yang lain. Kemudian juga penting ya keempat parameter ini penting untuk mendesain perangkat elektronik sehingga nanti akan ada semacam misalnya untuk perangkat elektronika itu membutuhkan apa kira-kira panjang, lebar, tinggi, dan berat atau dimensi. Yang memerlukan dimensi dari perangkat elektronika. Dimensinya berdasarkan misalnya keempat hal ini ataupun mungkin ukuran-ukuran yang lain secara fisik maupun non-fisik. Kemudian sifat mekanik material. Parameter sifat mekanik materialnya adalah terkait dengan kekuatan tarik, kekuatan tekan, kekerasan, ketangguhan, dan elastisitas. Nah, dari kelima sifat mekanik material ini biasanya sudah ditentukan terlebih dahulu sebelum sistem elektronika itu kemudian dibangun atau perangkat-perangkat atau komponen-komponen elektronika itu diassembly atau dirakit. Kemudian untuk terkait dengan tegangan dan regangan, tegangan dalam hal ini adalah untuk di sini regangan ya, simbolnya seperti sigma seperti ini. Untuk regangan itu adalah gaya dibagi dengan A ukuran luas, kemudian kalau untuk regangan itu delta L panjang dibagi dengan panjang awal. Nah, untuk tahapan kurva tegangan regangan, ini biasanya memperhatikan daerah yang elastis mana saja, kemudian yield point, deformasi plastis, ultimate strength, dan fracture. Untuk modulus elastisitas itu rumusnya ini ya, atau dibagi sigma, untuk semakin besar E maka material semakin kaku. Contohnya pada baja itu 200 GPa, sangat jauh lebih tinggi daripada aluminium yang lebih elastis dan lebih ringan yaitu 69 GPa. Secara umum ini saya sampaikan dalam satu slide ya. Jadi modulus elastisitas atau E ini adalah ukuran kekakuan material dalam hal kelenturan atau elastisitasnya. Di situ berapa rumusnya tadi ya, modulus elastisitas sama dengan tegangan dibagi regangan. Nah, untuk 1 GPa sendiri, PA itu adalah Pascal ya, atau Newton per meter persegi, 1 GPa-nya adalah 10⁸ PA. Sedangkan untuk tegangan ini awalnya linear ya dengan regangan, tapi kemudian setelah masuk daerah plastis, ya sudah tidak elastis ya, daerah plastis maka sudah tidak begitu linear daerah yang merah ini sampai akhirnya di sini ada fraktur atau patah. Nah, di sini apabila linear itu berarti masih elastis. Kalau sudah semakin miring, garis lurus, kemudian sampai ujung, akhirnya patah, nah ini sudah tidak elastis. Ilustrasi pembebanan tarik. Nah, pada saat kekuatan tarik itu diuji coba, maka diberi gaya tarik F. Apakah memanjang atau tidak? Apakah meregang ataukah menegang, ya menegang, ya, ataukah malah tidak terjadi apa-apa. Kalau tidak terjadi pertambahan panjang, berarti tidak terjadi elastisitas. Maka delta L-nya sama dengan 0. Nah, di sini makna fisiknya ya, apabila E besar maka material kaku, apabila E kecil material lentur ya. Sebenarnya E ini tidak tergantung bentuk atau ukuran, tapi hanya bergantung pada jenis material dan kondisi suhu atau perlakuan ya. Kemudian nilai tipikal modulus elastisitas nanti bisa dilihat di sini, baik dalam
satuan GPa maupun PA. Ingat di sini konversinya ya, 1 GPa sama dengan 10,8 PA. Kemudian pengaruh dalam perancangan. Untuk merancang apa sih pengaruhnya ya? Ini bisa digunakan untuk melihat kelendutannya, kecil atau tidak. Kemudian ringan dan fleksibel atau tidak. Dan yang terakhir adalah bagaimana kekakuan, berat, biaya, dan kebutuhan aplikasi. Nah, ini juga terkait dengan biaya karena biasanya bahan-bahan itu kan dibuat itu sesuai dengan ketersediaan bahan yang ada di sekeliling. Kalau misalnya langka berarti semakin mahal. Begitu seterusnya. Apabila materialnya yang digunakan itu masanya banyak, maka akan lebih mahal juga dibanding dengan massa yang kecil. Terkait dengan lendutan, lendutan itu rumusnya adalah gaya dikalikan panjang batang pangkatkan 3, kemudian dibagi dengan 3 kali modulus elastisitas dikali momen inersia penampang. Nah, di sini contoh beberapa tempat yang biasa dicek untuk modulus elastisitasnya, misalnya di jembatan, kemudian di struktur pesawat, di dalam pegas, bantalan karet, ya. Tulang manusia juga mempunyai modulus elastisitas. Nah, intinya kekakuan material itu adalah kemampuan menahan perubahan bentuk akibat beban elastik yang ada di sekelilingnya. Selanjutnya untuk fatigue material itu adalah kegagalan material akibat pembebanan yang berulang. Contohnya pada menara transmisi, poros motor, struktur drone, dan lain-lain. Ya, ini contoh dari ilustrasi apabila terjadi overload sehingga terjadilah fraktur. Ya. Fraktur itu patah. Ya. Kemudian contoh yang lain adalah fatigue testing methods di sini apabila pada saat ada pembebanan yang terus-menerus. Nah, fatigue material yang ada di sini itu dikaitkan dengan adanya patahan ya pada material di jenis tertentu. Kemudian kalau yang di sini juga ada beberapa patahan, goresan begitu. Ini silahkan nanti link-link di sini bisa diklik ya. Di sini bisa diketahui lebih dalam lagi ya. Misalnya frakturnya di bagian apa, ya fatigue-nya di bagian apa, atau kegagalan materialnya di bagian apa. Untuk ilustrasinya, contoh penampakan fatigue yang ada di nukleus, yang ada di apa, perkembangan dari patahan ya, yang tadinya kecil semakin lama makin membesar, akhirnya lama-lama benar-benar terpisah. Sedangkan untuk korosi material itu adalah penurunan kualitas akibat reaksi lingkungan, misalnya lembab, atau akibat adanya reaksi elektrokimia, sehingga menyebabkan penurunan kekuatan dari bahan dan menyebabkan secara umum kegagalan sistem. Maka pencegahannya adalah pada bahan sebelum di-assembly atau sebelum dirangkai dengan komponen yang lain, bisa diberi lapisan pelindung atau pelapis pada permukaan suatu material untuk meningkatkan sifat tertentu. Kemudian juga galvanisasi, yaitu melapisi besi atau baja dengan seng atau zinc untuk melindungi material dari karat atau korosi. Maka pemilihan material tahan korosi ini sangat diperlukan. Kalau di keseharian, coating galvanisasi ini bisa dilakukan di misalnya di layar monitor untuk smartphone begitu ya, ada lapisan pelindung sehingga tidak mudah retak atau pecah apabila terbentur atau jatuh. Untuk korosi material, korosi itu sebenarnya adalah degradasi material akibat reaksi kimia atau elektrokimia dengan lingkungan sehingga kelihatannya ya ini yang sebelum korosi, ini setelah itu lebih coklat-coklat dan seperti ada noda atau kotoran. Nah, ini rumus kimianya ya, kalau apabila daerah anoda terjadi oksidasi ya, maka di besi itu akan seperti melengkung ya, karena adanya elektrolit ya berupa air ditambah dengan oksigen ditambah dengan ion. Sehingga nanti terjadilah korosi itu. Nah, faktor yang mempengaruhi korosi bisa kelembapan, oksigen, pH lingkungan, suhu, garam, jenis material, dan mikrostruktur lainnya. Nah, untuk korosi di sini bisa dilihat ada korosi yang merata menyeluruh, ada yang korosi galvanik itu tergantung dari bagian logam yang mana yang korosi, kemudian
korosi celah yang ada di sela-sela dari suatu komponen, kemudian korosi sumuran yang memang itu menyebabkan lubang di dalam komponen, kemudian ada korosi tegangan yang di situ bisa terjadi crack atau patah. Nah, dampak dari korosi ya itu bisa menurunkan kekuatan seperti di jembatan yang ya, semoga jembatan-jembatan semua di seluruh dunia itu aman ya. Kemudian korosi pada pipa, korosi pada tulangan beton pada kapal dan sebagainya. Maka pencegahannya tadi ya ada di coating dan galvanisasi dan juga pemilihan material yang tahan korosi, pelapisan dari coating, proteksi, inhibitor korosi, desain yang baik. Nah, ini contoh penerapan pencegahan korosi, misalnya galvanisasi pada baja, pelapisan cat epoksi, kemudian anoda pada kapal ya, kemudian penggunaan baja tahan karat, dan juga monitoring korosi. Intinya kita harus memilih bahan yang anti karat ya agar lebih lama untuk umur pakainya. Kemudian sifat listrik material. Kalau konduktor itu konduktivitas atau daya hantar arus listrik jelas tinggi, kalau semikonduktor sedang, sedangkan kalau isolator itu rendah cenderung menghambat daya hantar listrik. Contohnya seperti ini, pada insulating keramik ya, ada tambahan keramik, fine keramik di sini, tipis saja, maka menghambat arus listriknya hanya sedikit saja, sehingga kalau misalnya di sini dilepas sebenarnya arus listriknya lebih lancar seperti yang ada di sini metal ya. Kalau di metal ini kan, tembaga logam ya. Kalau logam itu cenderung tetap bisa menghantarkan listrik, tetapi kalau untuk keramik ini menghambat banyak, sehingga kelihatannya lampu ini tidak menyala ya.